Mengusap wajah. Bagian wajah yang mana diusap ketika kita tayamum? Bagian wajah yang diusap yaitu bagian wajah yang diusap ketika wudu. Batasnya sama, panjangnya sama, lebarnya sama wajah. Namun untuk bagian yang tumbuh rambut, di sini kata para ulama diusap sekedarnya saja. Ya, diusap sekedarnya saja. Jika ada bagian yang tumbuh rambut. Tidak sebagaimana kita berwudu. Kalau berwudu wajib diusap. Ya, digosok. Akan tetapi kalau dalam bab tayamum itu hanya diusap sekedarnya saja. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Kalau kita mengambil tayamum dengan satu tempat. Misalkan di meja ini kita bertayamum. Sedangkan meja ini debunya terbatas. Intinya, kalau kita mau tayamum, memastikan tempat itu ada debu atau tidak. Kalau menurut kita tidak ada debu dan kita tetap bertayamum, kita tetap bertayamum di tempat tersebut, maka tayamum kita tidak sah. Karena udah ada keyakinan tempat ini tidak ada debu. Tapi kalau misalkan saya mengambil debu di sini, ya di tempat ini, misalkan ini kitab tidak ada, meja. Ya, saya usap muka. Kemudian ambil lagi di tempat yang tadi, yang pertama, mengusap tangan. Kata para ulama madhab Syafi'i, usapan yang kedua harus kita pastikan adanya debu. Jangan sampai usapan kedua debunya sudah tidak ada karena sudah melekat di usapan yang pertama. Karena sifatnya debu ini tidak sebagaimana air, mengalir air. Tapi kalau debu, itu kalau kita usap, maka debunya hilang. Makanya disunnahkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini hanya membutuhkan 2 kali usapan. Ya, 1, 2. Sudah cukup, tidak usah jauh-jauh. Satu ngambil sini, yang keduanya ngambil di sana. Jauh. Ya. Jelas? Ar-rabi' mashul yadain ilal mirfaqain. Yang keempat rukun tayamum adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, dalam madhab Syafi'i, ya, pendapat pertama itu mengatakan bahwasanya mengusap dalam bab tayamum itu cukup sampai ke pergelangan tangan. Itu namanya fatwal qadim, qaulul qadim. Fatwa Imam Syafi'i yang lama. Tapi dihapus. Kenapa? Karena ini menunjukkan kurang sempurnanya di dalam mengusap tangan. Maka kemudian diralat dengan qaulul jadid, fatwa yang baru, yaitu mengusap tetap dari ujung tangan sampai ke siku. Tapi usapan ini tidak sebagaimana wudu. Kalau wudu kita harus membasuh dari ujung tangan sampai ke sikut. Bahkan disunnahkan lebih. Tapi kalau tayamum, ini kita tidak sebagaimana wudu. Yaitu dengan cara ketika sudah ditekap semacam ini, maka kemudian kita dengan catatan ini tidak menempel. Bukan 5, tapi 4. Jelas? Ini boleh, gini boleh, gini boleh, gini boleh, tapi jempol jangan menempel terlebih dahulu. Ya, gini saya tunjukkan. Ini, ya, sudah kita jatuhkan, ya, boleh begini. Lihat, jempolnya menempel enggak? Enggak kan? Usap. Sampai ke sini jempolnya tetap tidak nempel. Kemudian balik, usap. Sudah? Kemudian balik. Jempol tetap tidak menempel. Begini, begini, baru terakhir jempolnya menempel. Selesai. Artinya di sini tidak ada jeda. Kalau kita wudu itu ada jeda antara tangan kanan dan tangan kiri.
wudu selesai, baru kemudian kiri. Tapi kalau tayamum tidak jeda, nyambung. Sudah. Kenapa tidak ada jeda? Karena yang namanya tayamum ini tidak sama dengan wudu. Jelas? Iya boleh. Kalau misalkan ada luka, tetap diusap, tidak perlu perbannya dibuka. Lain halnya kalau kita dalam keadaan berwudu. Misalnya air ada, belum wajib untuk tayamum karena sebagian kulit masih memungkinkan terkena air. Kecuali sudah satu badan ini diperban, kayak mumi. Ketawa ibu-ibu. Mumi solat bubar orang. Ya. Kecuali seperti itu, ya kan? Tapi kalau misalkan sebagian masih memungkinkan terkena air, lebih afdol kita mengambil air wudu. Pertama, yang kedua, yang tersisa ini yaitu disempurnakan dengan tayamum. Al-khamis at-tartib bainal mashatain. Yang kelima adalah tertib antara dua usapan, muka kemudian tangan. Annal khamis min furudi tayammum at-tartib baina mashil wajhi wa mashil yadain sawa'un kana hadatsin asghar aw akbar falau lam yurattib bi an mashal yadain thumma al-wajh sahhal mashul wajh faqat wa la yajibu at-tartib baina an-naqin lakinnahu yusan. Dengarkan. Kalau misalkan kita tidak tertib, ya, ngusap tangan dulu baru kemudian muka, apakah tayamumnya otomatis tidak sah semuanya atau ada bagian yang tidak sah? Jawabannya adalah kalau tidak tertib memulai dengan mengusap tangan baru kemudian muka, maka yang dianggap di sini usapan muka sah, kemudian usapan tangan tidak sah. Kalaupun dia langsung sholat berarti sholatnya tidak, karena tayamumnya kurang kurang syarat atau kurang rukun. Makanya dalam mazhab Syafi'i tertib itu bagian daripada rukun, baik itu salat, baik itu wudu, baik itu tayamum, ya. Kemudian baik itu yang namanya mandi, baik itu yang namanya umroh, haji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan tertib ini ibadah itu akan berakhir dengan sempurna. Coba kalau tertib ini tidak menjadi bagian rukun. Jangan kita bicara ibadah yang banyak, ibadah yang simpel saja, contoh wudu. Coba kalau kita mulai dengan mengusap telinga, membasuh telinga. Kemudian setelah itu mau basuh apa kita? Kira-kira kita ingat enggak? Udah basuh ini, udah basuh itu. Bisa-bisa terkadang kita lupa. Iya kan? Akhirnya enggak selesai-selesai wudu. Buang-buang air kata orang. Tapi kalau tertib dimulai dari membasuh muka, kemudian kedua tangan, mengusap kepala, dan diakhirkan dengan membasuh kedua kaki, itu akan berakhir dengan sempurna. Jelas? Maka tertib ini adalah bagian daripada rukun setiap ibadah.